Hai guys, balik lagi sama gue di Anes Review dan kali ini kita bakal bahas tuntas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari alat yang sebentar lagi bakalan viral setelah video ini. Let's check this out! Oke, yang pertama kita bakalan bahas mixer yang sedang digandrungi sama mama cantik di rumah, yaitu Oxon Classic Series 1000. Nah, mixer ini punya kapasitas sekitar 1000 watt. Jadi lumayan lah untuk di rumah buat kalian yang starter, baru mulai baking, cukup banget. Ini salah satu rekomendasi yang bisa kalian pakai. Nah, untuk speknya sendiri bisa kuat sampai 500 gram tepung terigu, which is lumayan lah ya. Bisa totalnya sekitar 1000 gram adonan. Lumayan besar, tapi kalian harus hati-hati. Mixer sejenis ini biasanya punya motor yang nggak terlalu besar. Jadi kalau mixing, pastikan kapasitasnya jangan dipakai sampai yang paling pol. Setengahnya lah, boleh 250 gram aja cukup. Karena kan namanya juga buat baking di rumah ya. Kalau kalian buat jualan, harus upgrade ke yang lebih tinggi lagi. Oke? Nah, untuk bowlnya sendiri dari Oxon ini punya spek yang cukup bagus karena full stainless bowl, dilengkapi dengan 3 attachment, ada yang balloon whisk, ada yang hook, dan juga pedal. Oke, dan untuk speednya dilengkapi 8 kecepatan, yang minimum 1 sampai 6, dan juga yang maksimum. Jadi totalnya sebenarnya ada 8. Kalau buat bikin roti, karena gue sering bikin roti dan kalian pun pasti banyak yang bikin roti yang nonton ini, sarannya sih langsung di speed yang 1 aja. Nanti kalau kalian di 5 menit terakhir biasanya pengen banting-banting adonannya dengan speed yang lebih kencang, boleh langsung ke speed 2 atau speed 3. Jangan lebih dari speed 3, karena takutnya mesinnya rusak. Oke? Kita langsung cobain aja, pengen tahu kecepatannya kayak gimana. Nah, ini untuk speed minimalnya segini ya. Kalau bikin roti bisa langsung speed 1, cukup. Kalau bikin kue dengan attachment balloon whisk, kalian bisa pakai speed yang cukup tinggi. Nah, biasanya untuk bikin kue sih bisa sampai 8 telur, jadi lumayan banyak karena bowlnya pun cukup besar dengan ukuran 4,8 liter. Oke, that's it untuk standing mixernya. Harganya sekarang dibanderol sekitar 3,5 juta rupiah. Kalau kalian ke websitenya bisa langsung cek aja, ada diskon juga, lumayan lah ya. Oke, yang kedua kita bakalan bahas langsung ke Giant Oven nih yang lumayan menjadi bestseller di websitenya Oxon. Oke, oven ini punya kapasitas 52 liter dengan spek ukuran 60 x 40 cm, tapi kalau loyangnya yang di dalam sih sekitar 30 sampai 40 cm aja. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada temperature. Temperature-nya di sini bisa sampai 230 derajat Celcius. Which is buat kamu yang suka bikin roti manis, roti sisir, atau bikin loaf bread, masih oke, masih boleh banget. Tapi kalau kalian pengen bikin sourdough, ya kurang cocok. Karena jenis oven ini kan oven toaster sebenarnya, jadi nggak recommended buat kamu yang mau bikin sourdough. Oke, yang kedua, di sini ada fan dengan api atas, lalu ada api bawah, ada api bawah dengan fan, ada griller juga dengan suhu atas bawah. Jadi lumayan banyak attachment-nya sebenarnya. Settingannya lumayan banyak. Terus di sini ada timer, bisa sampai 120 menit. Dan juga yang uniknya ini bisa langsung ke yang always on. Nyala terus. Jadi kalau kalian punya cafe, pengen toast roti, kue yang standby dengan watt yang kecil, kalian bisa langsung always on aja. Jadi nggak usah pakai timer. Oke? Kalau kita buka, dapat satu loyang non-stick, terus ada 2 loyang cooling tray, dan ada attachment yang lainnya kayak buat bikin ayam, terus buat bikin apa lagi ya? Buat ngambilnya juga ada. Di sini ada semacam tongsnya atau capitannya buat ngambil loyang di dalam biar nggak panas gitu. Tapi gue jarang pakai sih. Gue lebih suka pakai hand gloves langsung, lebih gampang. Oke. Untuk wattnya sendiri, Giant Oven ini sekitar 1600 watt. Jadi buat kalian yang di rumahnya wattnya nggak terlalu tinggi, sekitar 3000 misalnya atau 2000 sekian, lumayan harus hati-hati kalau lagi mixing sambil oven. Jadi salah satu aja kalau lagi bakar roti, listrik yang lain dimatiin dulu, kalau nggak nanti padam kayak gini.
Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke? Untuk harga dari Giant Oven 899 RC ini dibanderol 18900. Nah, lumayan worth it buat gua sendiri karena kapasitasnya cukup besar. Lanjut ke alat yang ketiga. Nah, ini sebenarnya kesukaan gua banget. Nah, ini di sini Oxone ngeluarin satu timbangan OX315, kapasitasnya 5 kilo adonan ternyata. Waktu tadi baca-baca sih 3 kilo, tapi di sini kapasitasnya bisa sampai 5 kilo adonan. Terus timbangan paling kecilnya di 1 gram, which is itu yang kita cari-cari. Bener nggak, Mams? Bener ya? Karena biasanya timbangan kan susah, nimbang 1 gram, biasanya langsung 2 gram atau 3 gram. Karena 1 gram itu cenderung terlalu ringan. Nah, digital scale dari Oxone ini bisa timbang 1 gram, itu bagus banget. Nah, dilengkapin sama mixing bowl. Jadi kalau kalian timbang, udah dapat mixing bowl-nya, bisa langsung timbang ingredients. Semuanya dicampurin jadi satu, bisa langsung mix di sini juga kalau kalian pengen ulennya pakai tangan. Oke ya. So good, harganya berapa ya? Harganya dibanderol 590.000. Jadi ini cukup worth it buat gua pribadi. Yang bikin unik di sini. Oke. Timbangan digital scale ini yang bikin uniknya ada suhunya. Ada suhunya. Jadi kalau kalian pengen tahu suhu di sekitar atau pengen timbang adonan misalnya habis mixing adonan terus kalian pengen timbang, di situ kelihatan jelas ada 27 derajat Celcius. And then ada waktunya juga. Jadi kalian bisa set timernya. Oke, di sini ada set timer. Nah, kalau kalian mau kasih timer berapapun, misalnya 20 menit, kalian bisa. So good, right? Ini salah satu value dari timbangan ini. Yang keempat, yang paling kalian tunggu-tunggu, gua tahu banget karena gua sangat suka juga dengan mixer ini. Karena sesuai dengan bentuk dan juga warnanya, Oxone ini mengeluarkan sebuah hand mixer dengan nama Qute Hand Mixer OX203 dengan daya 200 watt aja. Sekecil ini, dengan watt yang cukup kecil, mempunyai kekuatan yang lumayan besar. Yang kelima, ini adalah OX403SQ, atau dengan kata lain, loyang. Oke. Nah, loyangnya dilengkapin dengan 4 ukuran. Kita satu-satu lihat ya. Ini yang paling gede sih. Kalau nggak salah ini ukurannya 50 x 40 cm. Lumayan, ini lumayan besar. Lalu ada bagian yang mediumnya juga. Dan yang kecil. Ini yang medium. Lebih kecil lah ya. Terus ada yang kecil kayak gini. Sama satu cetakan mold kayak buat bikin kue cubit sebenarnya. Kalian bisa pakai ini juga. Oke. Biasa aja, tapi yang bikin unik justru tutupnya. Gua kira ini tutupnya buat apa atau nggak? Tapi sebenarnya ini punya fungsi sebagai dough prover. Jadi bayangin aja kalau kalian lagi bikin roti, contohnya kayak gini. Masukin roti di sini sekitar 4 x 3 bisa 12 roti manis. Terus kan kalian biasanya tutup dengan menggunakan lap basah atau juga plastic wrap. Nah, kali ini jauh lebih simple, tinggal ditutup aja kayak gini. Dikunci. Simpan di tempat yang lumayan hangat, kayak gitu. Tunggu proofing, and then kalian bisa langsung bake. Jadi nggak boros plastic wrap. So smart. Nah, untuk loyang dari Oxone ini dibanderol dengan harga 490.000. Dapat 4 loyang, berikut dengan tutupnya. Worth it kan? Nah, gimana? Udah cukup puas belum dengan review yang udah gua sebutin tadi? Oke ya, dan sekarang kita bakalan bahas beberapa hal yang menurut gue kayaknya Oxone bisa perbaikin atau bahkan ditingkatkan kualitasnya. Let's go! Nah, yang pertama, yang pengen banget gue kasih masukan ke Oxone adalah keluarinlah satu spek mixer yang full stainless, nggak plastik kayak gini. Jadi bodinya lebih kokoh, harganya nggak apa-apa agak tinggi, sekitar 5-6 juta mungkin. Di bawah setengah dari harga industrial mixer yang harganya bisa 10, 12, 13 juta. Kalian bisa keluarin yang sekitar 5-6 juta nggak apa-apa dengan spek yang lebih bagus, nggak berbahan plastik, supaya lebih kokoh dan lebih awet. Oke ya. Lalu yang kedua, di oven.
Oven sebenarnya udah cukup bagus, tapi mungkin yang harus ditingkatkan atau yang gue pengen bisa dapetin lebih sih di suhunya. Suhunya kan di sini 230 derajat. Kalau misalnya bisa sampai 250 derajat, it could be better, much better. Yang ketiga, digital scale. Yang perlu ditingkatkan, kayaknya nggak ada deh. Langsung ke yang 4 aja. Nah, untuk hand mixer ini, kayaknya kemarin gue udah sempat bahas juga sama Oksan, gue udah sempat bilang, kalau kalian bisa keluarin hand mixer tanpa kabel, itu keren abis. Pasti laku di Indonesia. Yang kelima, dari loyang non-sticknya Oxon. Sebenarnya konsepnya udah bagus dengan konsep tutup proofing kayak gini kan. Nah, mungkin yang harus ditingkatkan dari coatingnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri coatingnya kayak sedikit tipis, udah gitu kasar juga, dan kayaknya gampang kebaret-baret. Nah, menurut gua kayaknya kalian bisa tingkatkan dengan coating yang lebih tebal, lebih premium, karena kita sama-sama tahu lah, ini lama-lama nempel juga. So, untuk kesimpulan hari ini, kalau kalian nanya, Chef, gimana worth it nggak untuk beli barang-barang Oxon kayak gini? Ya sebenarnya balik lagi sama kalian sendiri. Kalian punya budget berapa, sesuai nggak dengan budget kantong kalian? Jangan sampai maksain. Punya budgetnya kecil, maksain nyicil sampai akhirnya ngutang. Kan nggak oke ya. Jadi pastikan kalian beli alat-alat ini sesuai dengan budget dan juga kebutuhan. Jangan beli oven udah punya 5 di rumah, nambah lagi. Nanti lama-lama kalian jualan, nanti saya review kalau mau. So, I think that's all for today. Gue Yohanes Adijaya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira butuh alat-alat peralatan dapur di rumahnya. Sampai jumpa di video Anes Review berikutnya.